Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Rahayu, salam Latis. Terima kasih kepada teman-teman semua yang terus menyaksikan kehadiran Latis di tempat YouTube Anda. Terima kasih juga telah menonton sampai selesai bersama dengan subscribe-nya, share-nya, komen, dan like-nya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua untuk menyaksikan Latis ini. Nah, pada malam ini kita membicarakan tentang kemarin kita bicara tentang penggunaan budaya, penghancuran sebuah budaya untuk memunculkan budaya yang dilakukan oleh sebuah negara pada negara lain, hingga melalui sebuah agama, hingga mereka berpikir hilangnya sebuah budaya tersebut, tapi akhirnya menetaplah sebuah budaya baru yang berasal dari luar negara tersebut. Nah, jadi sekarang malam ini kita bicara tentang akibat dari apa yang dilakukan oleh sebuah gerakan budaya tersebut, penggantian sebuah budaya tersebut, maka akan muncul sebuah akses yang sangat-sangat tidak akan diterima oleh masyarakat yang sangat mencintai sebuah negaranya. Sebut saja seperti kaum nasionalis dan kaum orang-orang yang mencintai negara tersebut, baik itu yang seorang sekuler, nasionalis, dan demikian juga pada seorang yang islamis yang sangat mencintai tanah airnya. Jadi jangan dipikir Islam itu tidak mencintai tanah airnya, tapi Islam juga mencintai tanah airnya, bahkan kecenderungan membela tanah airnya, hingga mereka berjuang dalam bentuk kesahidan. Dan mereka mempercayai bahwa kesahidan adalah merupakan bagian dari proses yang sangat mereka sukai. Karena dalam syahid itu adalah pertama perintah agama sebagai bagian dari proses mengenyahkan kezaliman, penindasan, kebodohan, dan juga kolonialisme, imperialisme, dan lain sebagainya. Jadi dalam kesahidan inilah yang dimunculkan oleh peperangan di Indonesia Raya ini. Dimulai dari yang saya pahami, dimulai dari peperangan di Aceh yang dipimpin oleh yang Belanda menyerang Aceh, betapa banyaknya orang-orang yang mendermakan dirinya untuk tanah yang mereka tempati, tanah yang mereka tempat mereka bercocok tanam untuk menghidupi diri mereka. Demikian juga wilayah yang mereka senangi karena ada interaksi antar penduduk, bermasyarakat, bersosialisasi, dan memiliki kesamaan yang sama, yaitu pada agama. Nah, inilah diawali bahwa kesahidan itu memang sebuah proses yang sangat-sangat dimuliakan dalam Islam dan sangat dianjurkan untuk melawan sebuah penindasan. Lalu yang kedua dalam Islam adalah Ramadan. Jadi puasa merupakan bagian dari proses untuk kesadaran masyarakat atau rakyat sebuah bangsa untuk memahami bagaimana kondisi tidak makan seharian, dan lalu dilibatkan pada orang lain yang dalam kehidupan kemiskinan, seperti itu yang terjadi. Lalu Ramadan yang kedua ini adalah berjuang demi mencontoh cucu Rasulullah, yaitu Imam Sayyidina Husain alaihissalam, yang selalu mempraktekkan sebuah perjuangan yang tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa kecewaan, tanpa ada rasa kalah, tanpa merasa ada tekanan, tanpa ada merasa keterpaksaan. Jadi dalam melakukan sebuah perjuangan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada tekanan apapun bentuknya, baik pada diri maupun di luar dirinya. Jadi inilah disebut dengan perjuangan untuk melawan sebuah keburukan yang ada pada sisi dirinya dan juga orang lain yang
di sekeliling dirinya. Nah, jadi konsep inilah yang sangat kuat sekali dalam Islam, dan sampai saat ini pun masih terus berjalan. Tapi kenapa kita bisa diperdaya oleh di luar kelompoknya, yaitu Islam di luar kelompok, mereka memperdaya Islam dengan nama Islam hingga menggunakan penaklukan tersebut. Nah, jadi pertama yang harus kita intisarikan adalah bahwa Islam itu memiliki sebuah identitas yang sangat kuat, yang sangat membaur dengan masyarakat di sekitarnya. Dia juga sangat menghargai orang lain, dia sangat memuliakan orang lain, dia sangat berpikir tentang orang lain, dia juga sangat berpikir tentang kehidupan orang lain. Tapi bukan mengikuti pribadinya, tidak, tapi dia melihat kondisi masyarakatnya, lalu dia sadar dia harus berubah kondisi masyarakat tersebut. Jadi, nah, Islam itu juga memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa aksi dari segala sesuatu akses yang terjadinya adalah bahwa kita akhirnya membuat penekanan-penekanan pada Islam itu ketika masuknya bangsa-bangsa Inggris, lalu bangsa-bangsa Spanyol, lalu bangsa Inggris dan bangsa lainnya setelahnya, itu dengan penaklukan sangat kasar, membunuh, membakar, menyiksa, dan lain sebagainya. Nah, inilah akhirnya apa yang terjadi, hilanglah sebuah lalu penguasaan, dan penguasaan itu dengan lalu melakukan aksi membakar buku-buku yang dianggap sangat membahayakan pikiran atau penyemangat bagi bangsa tersebut yang memiliki agama, yang memiliki keagamaan. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua, bahwa aksi-aksi intoleransi itu bukan bagian dari Islam. Aksi-aksi kekerasan itu bukan bagian dari Islam. Jadi Islam itu sangat toleran, sangat membaur, sangat memberikan kebaikan, kenyamanan, kebahagiaan. Demikianlah. Jadi Islam harus kita lihat secara kafah. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi mayoritas itu selalu mempengaruhi yang minoritas, itu udah pasti hukumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tapi ketika ada orang asing yang masuk ke dalam sebuah lingkungan, dia merubah itu dengan apa? Dengan kekuatan uang. Jadi masyarakat asli di situ dibayar, dibuat rumah, dibuat ini, dibuat itu, diberi gelar dan lain sebagainya. Akhirnya itu merubah watak mereka yang aslinya. Jadi peranan mereka adalah merubah watak lebih dahulu. Dalam hal apa? Menyukai sesuatu berupa benda, dengan tujuan satu apa? Untuk merubah mentalnya. Satu, yang kedua, menjadikan mereka terbiasa dengan hal-hal yang mereka berikan. Yang ketiga, mereka diberikan sebuah gelar untuk dihargai oleh orang masyarakat sekitarnya dengan bersama pujian-pujian. Inilah yang terjadi teman-teman semua. Nah, inilah yang, dan lalu dijauhi dari segala hal-hal yang berbau-bau dengan teks, diskusi dan tulis-menulis. Akhirnya mereka dibawa ke sebuah dunia dunia materialisme yang sangat melepas apapun yang bernama ilmu pengetahuan. Inilah yang terjadi teman-teman semua. Nah, jadi bentuk daripada apa yang saya katakan itu adalah sebuah realitas yang ada pada kehidupan Indonesia pada khususnya saat ini. Karena itu tadi, kita terlepas dari segala, berlepas diri pada bentuk tulisan, bacaan, dan juga diskusi. Nah, itu akhirnya tidak malah mengkerutkan daya akal kita
hingga kita melihat sesuatu berdasarkan bentuk wujudnya, tapi bukan berdasarkan tindakan manusianya. Seperti itu. Inilah yang terjadi, dan ini sangat-sangat membebani bagi bangsa Indonesia saat ini. Jadi kita membentuk militer yang kuat, kita membentuk intelijen yang kuat, tapi kita lupa membentuk masyarakat yang memiliki nilai-nilai peradaban, atau bahasa Inggrisnya civilization. Jadi seperti itu yang harus kita pentingkan sebenarnya, teman-teman semua. Sudah, jadi apa yang telah dilakukan itu merupakan bagian dari sebuah proses untuk memperkuat keberadaan sebuah bangsa. Jadi peradaban inilah yang mengangkat harkat diri masyarakat rakyat dalam sebuah bangsa dan pergaulan internasional. Karena apa? Karena dia memiliki ilmu pengetahuan hingga dia dilihat, dicontoh, dan dijadikan sebuah parameter dalam melakukan sebuah ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Jadi gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini hal-hal yang seperti saya katakan tadi, seperti membayar, lalu membuat mentalnya jadi mental budak dengan kebendaan, dengan keduniawian, itu merupakan sebuah aksi yang sangat-sangat menyakitkan yang kita lihat di Indonesia saat ini. Karena apa? Mereka bangga dengan kekuasaan, mereka bangga dengan formalitas, mereka bangga dengan kekayaan. Saya tidak bilang kekayaan itu salah, tapi kita dalam kekayaan itu penting. Karena dalam kekayaan itu juga membuat kita juga menjadi nyaman, menjadi tenang, dan kita pun bisa berpikir dengan jernih. Walaupun kita dalam kehidupan miskin pun kita juga berpikir jernih, asal ada ilmu pengetahuan di dalam diri kita. Dengan niat kita ingin selalu berinteraksi dengan kebaikan. Ini yang paling penting dalam cara mencari ilmu pengetahuan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang saat ini mereka lakukan adalah melalui orang-orang yang butuh dengan kekayaan, butuh dengan kekuasaan, butuh dengan duniawi. Inilah yang mereka cari terus-menerus, dan mereka bentuk orang-orang seperti ini. Nah, jadi kolonialisme, imperialisme itu merupakan bagian dari sebuah skenario yang dibuat untuk melakukan sebuah aksi yang akan menjerumuskan sebuah bangsa menjadi sebuah negara taklukan. Ini saya mulai membuka pelan-pelan, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita bicarakan secara bersama-sama. Khususnya Indonesia yang kita bicarakan. Lalu kenapa kita tidak bisa bersikap keras pada sebuah bangsa lain? Ya, karena kita itu tadi berpikir tentang keduniawian, kekuasaan. Ya, seperti itu yang terjadi. Nah, dalam sebuah tindakan kita pun harus mengimbangi. Itu seperti itu. Nah, bolehlah kita katakanlah Presiden Jokowi saat ini yang menghentikan nikel, ekspor nikel dan bahan-bahan lainnya, dan mulai sekarang CVO India dan Cina udah mulai berteriak. Tapi menurut saya penting, ini udah saatnya kita menunjukkan siapa diri kita, seperti itu. Ini ada kebaikan di sisi ini, ada kebaikannya gitu, bahwa kita juga bisa melakukan sebuah tindakan yang membuat negara penakluk tidak bisa main-main dengan bangsa ini, seperti itu. Tapi ini udah bagus lah untuk apa yang dilakukan Jokowi ya, seperti menahan CVO tidak ekspor, lalu menahan nikel tidak ekspor. Itu sebuah kebaikan menurut saya. Nah, ini merupakan cara penunjukan identitas sebuah bangsa gitu. Nah, tapi bagaimana dengan rakyatnya? Ini masalah bagi kita. Seperti itu. Nah, yang dikuasainya pun masyarakat yang mayoritas. Ini masalah juga bagi kita. Karena apa? Yaitu tadi, masyarakat yang terlalu asik dengan materialisme, kepuji-pujian, atau keduniawian lah, hingga membuat kita tidak bisa berpikir jernih.
Karena bila kita jatuh dalam kemiskinan, maka kita akan dijauhi orang, akan tidak dipedulikan orang, bahkan kita tidak dianggap sebagai bagian dari sisi kemanusiaan masyarakat tersebut. Bahkan kita dianggap rendah, dianggap hina, dianggap tidak memiliki, dianggap pemalas, dianggap segala macam. Walaupun apapun yang kita lakukan adalah melakukan sebuah pencarian dalam kehidupan untuk diri kita gitu. Tapi mereka tidak menganggap itu. Nah, tapi mereka dengan bergayut pada tokoh-tokoh elit untuk mendapatkan kekayaan tersebut dengan pujian, dengan segala macam hingga jadi budak. Nah, mental-mental seperti ini adalah mental-mental yang tidak memiliki kekuatan berpikir. Kenapa? Karena tujuan mereka hanya kekuasaan. Yang mereka lakukan adalah nanti ketika mereka berkuasa, tadi mereka akan melakukan sebuah tindakan yang kejam pada orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Ini sudah ada kepastian dalam setiap aksi politiknya seperti itu. Nah, di sisi yang lain pun banyak hal yang terjadi seperti itu. Nah, tapi bila kita tidak menguatkan, kita hanya menguatkan elit, itu pun percuma. Karena apa? Mereka banyak memainkan elit dan massa melalui tokoh-tokoh yang dianggap sebagai seorang pemilik pengaruh di dalam masyarakat. Nah, bila kita tidak melakukan sebuah memulai dalam sebuah dalam sebuah masyarakat yang menyukai buku, menyukai buku, menyukai tulisan, menyukai diskusi. Nah, ini pun akan mengurangi ketidaksukaan, mengurangi kebodohan lah minimal. Jadi orang-orang seperti ini pun jadi terjauhi dari sikap-sikap yang sangat brutal, kejam, rasis dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Nah, karena keinginan sebuah bangsa itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa kita ini adalah terbentuknya pemerintah dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus kita mulai. Satu. Yang kedua adalah jadi interaksi itu harus kita mulai di dalam masyarakat. Interaksi itu harus mulai dalam pembacaan. Masyarakat itu menyukai literasi. Nah, tapi di sisi lain pun ekonomi pun harus kuat dengan cara kita sendiri. Karena apa? Karena kita memiliki budaya berekonomi, budaya berusaha, budaya untuk bergerak, budaya interaksi. Itu memiliki cara tersendiri dalam ekonomi bangsa ini, ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang mereka lakukan terus-menerus hingga budaya bangsa ini mudah diperdaya, mudah dilemahkan, mudah dihancurkan. Ya, itu tadi seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga ini bila masyarakat yang melakukan menyukai sebuah literasi, menyukai buku-buku, menyukai diskusi, menyukai itu akan mempengaruhi pada tingkatan-tingkatan yang orang-orang memiliki kekuasaan seperti tentara, seperti intelijen, seperti pemerintahan, DPR RI, hingga aksi yang mereka lakukan adalah aksi untuk membela bangsa dan negaranya. Seperti itu, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang yang hanya berpikir sesaat. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi yang mereka gunakan adalah orang-orang yang memiliki agama yang mayoritas di bangsa ini. Nah, tapi untungnya di tengah-tengah masyarakat masih memiliki ulama-ulama yang selalu tekun dan sabar dalam menyiarkan keislamannya secara baik dan benar. Inilah yang terbantunya masyarakat bangsa ini. Seperti itu. Mereka tetap memberikan pengajaran agama yang baik melalui buku-buku, melalui diskusi, melalui tulisan,
untungnya bangsa ini selalu seperti itu. Karena dibantu oleh ulama-ulama yang memiliki cara berpikir kritis, cara berpikir dinamis, cara berpikir progresif, cara berpikir anti terhadap segala sesuatu yang buruk yang datang dari luar. Nah inilah yang terjadi. Nah inilah yang sangat-sangat mendukung sekali. Seperti kita katakan ketika zaman Belanda dulu, uh, ketika perang Aceh itu, mereka berani mempertahankan apa yang mereka anggap benar karena ada dalam diri mereka itu adalah apa? Penaklukan. Penaklukan itulah akan menjadi akan dianggap sebagai budak, akan dianggap sebagai anjing peliharaan, hanya sebagai pesuruh. Nah inilah yang tidak disukai oleh bangsa Aceh ketika itu. Kenapa? Karena mereka dijajah, ditaklukkan oleh orang-orang yang berlainan agama dengan mereka. Satu, yang kedua juga cara budayanya berbeda. Ini yang mereka tidak sukai. Jadi mereka siap memberikan sebuah kesahidan dalam diri mereka. Dengan lagu-lagu syair-syair seperti lagunya Hasan dan Hussein, lalu juga dengan syair-syair yang melambangkan perjuangan melawan melawan sebuah penaklukan, melawan sebuah anti perbudakan, melawan sebuah anti penjajahan. Itulah yang dimulai dalam sebuah gelombang-gelombang syair yang diciptakan oleh beberapa penyair yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman terhadap agama yang mereka anut. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah gerakan. Lalu apalagi sastra demikian gemilangnya di Aceh ketika itu. Bahkan anak-anak tidur dalam ayunan pun dilakukan dengan syair-syair perjuangan, dengan syair-syair Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan perjuangan para waliullah, dengan keagungan-keagungan beliau hingga sampai ke. Nah akhirnya mereka juga memperdendangkan lagu-lagu tentang keberadaan Imam Mahdi. Nah jadi itulah yang setiap dalam tidur mereka dialunkan dengan lagu-lagu seperti itu mempengaruhi jiwa itu masyarakat Aceh ketika itu. Nah lalu ketika sudah masuk tahun-tahun bersatunya Indonesia pada 1928, niat yang sangat besar kumpulnya para pemuda dengan dendangan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman 1928, satu bahasa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Ini merupakan sebuah titik yang sangat kuat dalam interaksi ketika itu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka bagian dari negara yang terjajah. Mereka merasa negara taklukan, negara yang jadi dibudakkan. Akhirnya muncullah para pemuda ketika itu hingga membuat mereka berpikir untuk bersatu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka membaca buku, mereka berdiskusi, mereka menulis. Nah inilah interaksi itu terjadi karena mereka memiliki sebuah keahlian. Mereka memahami apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah jadi pemuda 1928 itu sangat hebat sekali karena mereka memahami makna dari apa yang mereka lakukan. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Kenapa? Karena mereka memiliki daya berpikir yang cerdas. Seperti itu. Nah, masuklah pada tahun-tahun berikutnya 1925 ada perencanaan. 1920 dulu masuknya 1920 dulu awalnya kan berdirinya SI, terpecahnya SI antara SI merah dan SI hijau dipimpin Agus Salim dan ini Semaun. Nah lalu
Tapi terlepas dari apapun, Partai Komunis Indonesia adalah yang pertama menggunakan Indonesia sebagai bagian dari keyakinan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Lalu mereka merubah cara-cara perjuangan, merubah cara-cara pergerakan, merubah cara budaya berpikir masyarakat, mengubah cara aksi, demonstrasi, penentangan, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi. Lalu pada 1925 mereka mengumpul di sebuah candi Prambanan dan mereka melakukan sebuah diskusi. Mereka ingin melakukan sebuah aksi bersenjata. Tapi ketika itu Ketua Komintern Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu Tan Malaka, menolak. Karena apa? Tidak diikuti oleh masyarakat. Nah, ini yang kita bicarakan. Jadi setiap perjuangan itu selalu harus melibatkan masyarakat. Nah, tapi apabila kita lihat masyarakat seperti ini, yang terjauhi dari literasi, apakah kita bisa melakukan sebuah perubahan dalam bangsa ini dengan demikian cepat dan demikian gagah? Seperti itu yang terjadi. Jadi Tan Malaka mengatakan kita akan sia-sia karena kita hanya segelintir yang tidak didukung oleh massa. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka melakukan sebuah aksi 1926, 1927, hangus mereka semua. Hilanglah tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa ini. Diambillah mereka, dibuang ke berbagai penjuru Indonesia, dan juga ada yang dibuang ke negeri Belanda, yang ke Australia, ada juga yang ke Papua, ke Ambon. Dan akhirnya hilang dan adem, tidak ada gerakan apapun selama 26 terjadi gerakan di Surakarta, lalu 27-nya di Sumatera Barat, Padang. Setelah itu hilang, lenyap. Nah, padahal mereka telah melakukan sebuah aksi-aksi melalui metodologi demonstrasi, lalu pergerakan bersama. Tapi terlepas daripada itu, 1922 PKI juga melakukan 21-22 itu mereka membuat sekolah-sekolah, lalu memperbanyak perpustakaan, lalu mereka membuat gerakan kepanduan pramuka, lalu membuat sebuah kelompok belajar bersama. Ini merupakan sebuah gerakan yang sangat bagus saat itu. Nah, lalu 1922 demonstrasi pun pakai tulisan di tengah-tengah masyarakat banyak. Lalu mereka membuat sebuah coretan di dinding kota. Ya, hal seperti itu kita dimulai pada masa-masa mereka gitu. Akhirnya perubahan yang sangat atraktif, yang sangat kekinian pada saat itu. Nah, lalu 1922 para tokoh-tokoh PKI ini diungsikan, sebagian menepi ke hutan-hutan untuk meditasi, lalu sebagian lagi Tan Malaka dibuang ke ND, tapi dia nggak mau, dia minta ke Belanda. Tapi apa yang dilakukan di Belanda? Dia menjadi anggota parlemen Belanda. Tapi ya karena ada pergesekan antara tapi dia menang ketika itu. Tapi dia diturunkan, akhirnya tidak menjadi parlemen, tapi akhirnya orang Belanda yang masuk. Karena apa? Karena umurnya tidak umurnya masih muda. Padahal bukan itu problemnya, tergeseknya perpolitikan antara yang terjajah dan yang menjajah. Itu pun dibahas sama Tan Malaka secara penuh. Nah, lalu juga ada pergerakan-pergerakan yang lain hingga akhirnya bahwa dominasi PKI ketika 1920 hingga tahun 1927 itu sangat-sangat tidak bisa kita pungkiri. Setelah PKI berhilang, muncullah nasionalisme yang dipimpin oleh Soekarno.
Nah, inilah kenapa Soekarno sangat memahami karakter bangsa, memahami budaya bangsa, memahami masyarakat, rakyat secara umum. Karena dia selalu terlibat interaksi dengan masyarakat. Dia memahami teknik-teknik masyarakat. Dia mengerti tentang masyarakat. Seperti itu. Nah, setelah 1927 terkumpullah pemuda-pemuda Indonesia 1928 lalu mengadakan Sumpah Pemuda. Karena apa? Di kalangan mereka ini sudah terpahami kenapa mereka belajar, mereka membaca, mereka diskusi, mereka menulis, jadi mereka memahami. Nah, 1928 mulailah terjadi penangkapan kembali seperti Soekarno di penjara. Nah, sampai 1930 bangkit lagi membuat partai baru, lalu ditangkap kembali. Nah, tidak bisa keluar itu sampai tahun 1942 keluar zaman Jepang. Nah, jadi kekosongan bangsa ini dibikin penuh. Tapi banyak juga kawan-kawan. Nah, munculnya mereka itu ketika di tahun 43. Inilah mulailah ada aksi baru. Bahkan 1922 pun Tan Malaka sudah mengatakan kita harus membuat sebuah kemiliteran dalam setiap organisasi yang anti Belanda. Seperti itu. Bahkan sudah mengadakan sebuah aksi demonstrasi besar-besaran, menggabungkan seluruh organisasi massa ketika itu untuk melawan penjajah melalui demonstrasi besar-besaran. Tapi Agus Salim menarik diri di saat pada ingin dilakukan sebuah aksi. Sangat sedih sekali. Nah, itulah yang terjadi teman-teman semua, bahwa inilah yang terjadi teman-teman semua. Nah, barulah pada tahun 43 mulai terjadi sebuah aksi-aksi gerilya, aksi-aksi perlawanan setelah dibentuknya peta. Lalu mulailah 43 itu mulailah terjadi aksi-aksi militer yang digerakkan oleh orang-orang yang anti Belanda, baik secara tulisan, diskusi itu tetap ada, dan lalu disambung dengan tulisan-tulisan yang disebar dalam bentuk buku, majalah, dan koran. Jadi inilah yang dilakukan pada pergerakan pada masa itu hingga Jepang menyerah 1945. Beberapa pemuda pun ingin menculik Soekarno karena dengklok dengan berdebat sangat panjang hingga terjadilah akhirnya ada kesepakatan. Soekarno sudah mengambil sebuah sikap, hari Jumat kita akan mengadakan revolusi pertama bangsa ini. Hasil dari sebuah revolusi bangsa ini itu kemerdekaan, teks proklamasi 1745. Nah, lalu terjadilah juga perpecahan lagi, masuknya Belanda, agresi Belanda kedua 1948. Masuknya membonceng Nika sekutu, Nika membonceng sekutu, yaitu di bawah pemerintah Inggris masuk ke Indonesia, tapi Belanda juga ikut terlibat hingga terjadi pergolakan yang baru. Lalu Soekarno mengatakan kita harus membuat satu partai saja. Nah, tapi Hatta, Syahrir, Tan Malaka tidak setuju dengan alasan itulah hak asasi manusia. Problemnya bukan itu, problemnya adalah kita baru merdeka, jadi kita harus membuat sebuah partai yang besar dulu. Nah, pada akhirnya keluarlah Hatta mengatur Maklumat X. Semua orang membuat partai, hancur lebur lagi bangsa ini, kan seperti itu. Lalu BPUPKI Indonesia terbentuk. Lalu 1949 Belanda mengundurkan diri dari Indonesia tapi masih memegang Papua. Itulah yang terjadi teman-teman semua, bahwa aksi-aksi yang dilakukan para tokoh-tokoh ketika itu melalui buku, melalui analisa, melalui teori, melalui penelitian, melalui kajian. Jadi tidak sembarangan dalam melakukan sebuah aksi. Ini seperti itu hingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang tertaklukkan lagi, seperti itu. Nah, tapi itu dimulai setelah Soekarno tumbang 1965.
Masuklah Soeharto, disinilah mulai goncangnya Indonesia kembali, hilanglah interaksi, diskusi, buka bedah buku segala macam. Hingga akhirnya dia melakukan gerakan yang dilakukan kolonialisme dan imperialisme, menggunakan kekuatan uang untuk mengangkat orang-orang yang mereka anggap bisa mereka olah, hingga masyarakat pun keikutan pada posisi mereka, diberikan kekuasaan, diberikan harta, diberikan. Nah inilah akhirnya melupakan bangsa ini. Jadi melupakan, mereka lebih membutuhkan ruang gerak ekonomi, hingga melupakan sebuah ruang gerak yang disebut dengan pemikiran. Karena pemikiran itulah yang menunjang aspek dari sebuah anti terhadap gerakan penaklukan pada bangsa ini. Seperti itu. Ini tidak saya ulang lagi biar kawan-kawan teman-teman pada memahami aspek awalnya dari mana kita berpikir, gitu, seperti itu. Nah lalu juga hal-hal yang seperti inilah yang dihilangkan di masa Soeharto dengan sangat-sangat masif, dan ingin membuat bangsa ini jadi amburadul lagi. Tinggal kita lupa dalam kajian-kajian, terlibat dalam buku, tulisan, diskusi, kajian-kajian, hilang sama sekali. Hingga ini pun dibawa oleh para mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sama dengan Soeharto, bawa masuk ke kampus, ditanamkan cara-cara, pola-pola seperti ini. Jadi mereka lebih mengajarkan pada praktek politiknya, bukan pada apa yang harus dilakukan pada sebuah aksi, apa yang harus dibuat dalam sebuah dalam sebuah aksi itu butuhkan analisa. Inilah yang dihilangkan oleh mereka semua hingga berlaku hingga saat ini. Jadi jangan salah teman-teman semua, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, bila kita tidak melakukan dengan pola pemikiran yang jelas, dengan memainkan sebuah konsep-konsep yang paham terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu lewat pemahaman, lewat buku, lewat tulisan, lewat diskusi, yang seperti dilakukan masyarakat Aceh pada penaklukan masa Belanda. Kenapa? Karena mereka berani mendermakan diri mereka, karena mereka memahami tujuan untuk berperang tersebut. Jadi syahid. Mereka tidak takut kelaparan, mereka tidak takut pada kematian. Kenapa? Karena mereka memiliki tujuan yang mulia. Pasti mereka menilai bahwa Allah ada pada diri mereka, bahwa Allah memiliki penilaian khusus pada mereka ini. Inilah yang terjadi teman-teman semua. Jadi bangsa Aceh itu ketika melakukan sebuah aksi, mereka melakukan sebuah diskusi lebih dahulu, lalu para ulamanya memberikan teks-teks Quran melalui kajian, melalui diskusi, tulisan, akhirnya masyarakat membaca. Inilah yang hilang dalam masyarakat bangsa ini. Jadi gitu teman-teman semua. Jadi akhirnya kita jangan kaget ketika melihat sebuah aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas yang mengatasnamakan agama. Itu karena apa tadi? Ya itu tadi, karena mereka melakukan sebuah gerakan melalui aksi materialisme, materi yang mereka utamakan. Mereka menyogok sana, menyogok sini, dan mereka pun memuji-muji, membuat sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang kaya, masyarakat yang para tokoh-tokohnya itu menjadi orang kaya, orang punya duit, orang yang bisa memberi, dan lain sebagainya. Hingga kita terlalaikan dalam pola berpikir. Ini realitasnya bangsa ini teman-teman semua. Jadi jangan dianggap sepele. Nah inilah teman-teman semua. Jadi sebuah revolusi pemikiran itu harus dimulai di bangsa ini, biar kita tidak mudah ditaklukkan terus menerus. Kita tidak diatur-atur oleh bangsa-bangsa lain terus menerus. Dan ini realitasnya yang terjadi pada saat ini. Jadi inilah yang terjadi teman-teman semua dalam bangsa ini. Apapun yang dilakukan oleh elit hanya untuk kepentingan elit.
Jadi mereka berpikir tentang apa yang mereka harus bisa, bahwa masyarakat melihat bahwa mereka berbuat. Tapi dalam sebuah siklus, bila kita amati secara jernih, itu bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan elit agar dapat bertahan dan dapat dukungan masyarakat. Hingga kita melupakan mereka melakukan sebuah